Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Siapa yang kalau beli complexion suka salah warna? Entah warnanya terlalu terang atau terlalu gelap. Karena kan sekarang tuh kita kalau belanja, biasanya belanja online kan. Jadi kayak kita tuh meraba-raba kalau mau beli shades. Terutama kalau produknya itu shadesnya terbatas. Kayak cuman 4 atau cuman 3. Dan memang ini sedikit masukan juga ya sama yang punya brand. Kalau misalnya kalian punya produk complexion, please banget warnanya tuh kalau bisa dimiripin sampai sebisa mungkin mirip banget gitu. Jangan sampai si produknya itu kelihatannya terang padahal aslinya tuh gelap, atau kelihatannya tuh kayak gelap padahal aslinya tuh terang. Nah, aku sering tuh ngalamin gitu. Jadi aku pikir, oh kayaknya ini yang paling pas di aku tuh warnanya yang paling gelap nih. Taunya pas datang warnanya gelap banget. Atau nih kayaknya shades yang paling pas di aku nomor 2 nih. Soalnya nomor 3 sama 4-nya tuh kayak gelap banget gitu. Begitu aku beli nomor 2 ternyata zonk, warnanya terlalu terang. Nah, kalau misalnya kalian sering banget salah beli complexion, terutama hari ini spesial aku mau ngebahas kalau misalnya kalian beli complexion yang warnanya terlalu terang. Setelah nonton video ini jangan buang complexion kalian, karena aku mau ngasih tips and trick gimana caranya ngatasin complexion yang warnanya terlalu terang dan gimana caranya ngakalin supaya si make upnya itu tetap kelihatan flawless, tetap kelihatan bagus. Kemarin aku sempat nge-review cushion yang warnanya tuh terang banget, dan kemarin aku tuh baru dapat foundation dimana si foundationnya tuh teksturnya bagus banget tapi ternyata warnanya terlalu terang. Nah, sekalian aja aku mau bikin video ini untuk ngasih tahu sama kalian gimana sih caranya kalau misalnya punya produk complexion yang warnanya terlalu terang. Jadi pastiin kalian nonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, jadi hari ini foundation yang mau aku pakai tuh foundation terbaru dari Muakyu. Aku tuh sebenarnya udah lama pakai produk Muakyu. Aku punya brushnya dan aku punya tap and bake-nya. Nih, yang ini nih. Kalian udah sering kan lihat aku pakai tap and bake, dan banyak juga di antara kalian yang nanya, "Kak, itu buat ngetap-tapnya tuh pakai produk apa sih?" Nah, aku biasanya pakai tap and bake ini. Nah, kemarin si foundation ini tuh viral dan cepet banget abisnya. Cuman sayangnya ternyata yang aku punya itu shades-nya terlalu terang gitu. Kan sayang ya, ini foundation teksturnya enak banget, harganya juga lumayan. Tapi kalau misalnya harus aku kasihin atau misalnya harus aku hibahkan sama orang, sayang banget gitu, karena aku memang suka. Nah, jadi di video ini aku akan ngasih tahu sama kalian apa aja yang aku lakuin supaya si make up aku biasanya bisa tetap kelihatan bagus walaupun foundationnya itu terlalu terang. Untuk shades yang ini tuh aku pakai shades yang Sumatra namanya. Kalau misalnya kalian melihat foundation ini tuh packagingnya lucu banget sih. Jadi kayak ada nuansa-nuansa batiknya. Nah, aku akan pakai dulu di wajah aku untuk memperlihatkan seterang apa sih si foundationnya. Nah, aku suka banget sama foundation ini karena untuk pakai foundation dari Muakyu ini tuh nggak dibutuhkan produknya banyak-banyak gitu. Jadi dipakai sedikit aja tuh udah oke banget sebenarnya. Nah, biasanya aku kalau pakai foundation ini tuh aku pakein di tangan dulu gini, ngaplikasiinnya. Baru nanti aku ratain pakai spons. Nah, ini spons yang aku punya dari Muakyu juga. Tuh. Ini warnanya terlalu putih banget kan sebenarnya, tidak sesuai dengan warna kulit aku. Cuman ini teksturnya tuh enak banget, asli seenak itu. Setelah aku wear test kemarin, produknya tuh awet banget dan nggak geser-geser. Banyaknya yang pakai produk ini tuh MUA sih memang. Kalau MUA kan memang andalannya itu mereka pengen pakai foundation yang awet ya sampai kiamat kayaknya. Nah, produk ini tuh menurut aku oke banget. Tuh, ini putih banget sih. Biasanya sih trik yang bisa kalian lakukan adalah mencampur warna foundation.
Itu juga biasanya sering aku lakukan, tapi belakangan ini tuh aku agak ribet mencampur-campur warna foundation karena kadang lama nyampurnya bisa sampai dapet warna sesuai warna kulit kita. Nah, akhirnya sekarang tuh aku lebih suka pakai teknik yang kayak sekarang ini. Beneran deh kalau kalian suka dandan ya, mencari warna yang cocok, mencari tekstur yang cocok untuk complexion tuh susah banget. Kayak ini nih, complexionnya aku suka banget, teksturnya, wanginya bahkan enak. Tapi ternyata aku punyanya tuh shades-nya yang terlalu terang. Nah, kalau begini tinggal diratain aja. Nah, biasanya kalau zaman dulu aku punya complexion yang hasilnya kayak gini, aku tuh langsung kayak, hah, sedih banget. Complexionnya langsung aku hibahkan, langsung aku kasihin, terus aku bersedih lah beberapa hari. Terutama kalau produknya aku beli sendiri ya, aku tuh kayak merasa gagal gitu. Hah, gila, habis duit beli produk yang ternyata nggak bisa kepake. Tapi kalau sekarang nggak aku buang, nggak aku hibahkan, tapi biasanya aku lanjutin dengan step-step make up. Karena itulah ya, pentingnya kita belajar. Jadi karena kita belajar, kita lebih mengenal wajah kita, sampai akhirnya kita tahu gimana cara ngakalinnya. Sebenarnya gampang, yang dibutuhkan itu adalah contour cream. Aku sih menyarankan pakai contour cream yang bentuknya pensil gini atau stick gini, karena ini tuh lebih gampang diaplikasiin. Dan ternyata contour stick aku sudah mau habis, berarti udah harus beli lagi. Ini aku pakai contour stick dari Mineral Botanica. Ini andalan banget dan memang sebagus itu. Aku kayak udah habis 3 gitulah, karena memang saking aku sukanya. Step yang pertama biasanya yang aku pakai itu di area jidat. Biasanya aku tarik garis ke sini. Nih. Terus aku tarik ke arah rambut. Ini tuh fungsinya untuk nge-shade bagian kepala kita, sehingga si area tengah sini tuh jadi bagian yang ke highlight. Nah, biasanya kayak gini. Terus langsung aku ratain pakai beauty sponge yang aku punya. Biasanya langsung aku tap-tap aja. Ngetap-tapnya arahin ke arah atas. Tuh. Fungsinya itu jadi dia membentuk dimensi gitu di wajah kitanya. Enggak yang langsung flat warnanya putih gitu. Nah, nanti akan mulai kelihatan bagus itu saat wajahnya udah mulai disetting pakai bedak, karena udah mulai nyatu ya. Tuh, ini jadi kelihatan natural kan si jidatnya. Sebenarnya sayang aja kalau misalnya harus dicoklatin semua gitu. Jadi itu ibaratnya kayak hitung-hitung si bagian yang kita kasih foundation itu lebih ke area yang di highlight gitu ya. Nah, setelah itu biasanya aku kasih kontur di hidung untuk memberikan efek hidung mancung. Nah, kalau sekarang aku tuh lagi suka banget bikin efek facelift di mata. Jadi di sini aku tarikin ke atas. Tuh, di sini juga. Nanti tuh pada saat pakai eyeshadow kelihatan si matanya tuh jadi kayak ketarik ke atas. Kalau udah, kita blendin lagi pakai sponge yang tadi. Ini sponsenya aku punya dari Muakyu juga. Ini nanti aku ngeditnya sebisa mungkin minimalisir deh. Jadi kalau misalnya kalian emang beneran pengen ngikutin step by stepnya, nggak akan ke-cut sama editan ya. Oke, nah kalau udah, kita rapihin nih yang bagian hidungnya. Bagian hidungnya pelan-pelan aja, di-tap-tap. Ini juga kalau misalnya kalian mau ngepraktekin teknik ini, harap diingat ya bahwa aku pun akhirnya bisa menggunakan teknik ini tuh enggak yang sekali jadi kayak beneran berproses, harus sering latihan, sampai akhirnya jari-jari aku tuh lebih telaten gitu. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini, kalian jangan dulu berkecil hati ya, karena ini memang belum selesai. Pokoknya kalau make up tuh trust the process. Nah, ini hidungnya sudah selesai. Tuh, gini.
bagian bawah mata yang biasanya suka kita kasih highlighter itu nggak usah kasih highlighter, tapi kita langsung kasih kontur di pipi. Nih aku ngasihnya di sini biasanya tarik ke bawah, tarik ke atas. Tuh segini. Terus di sini juga aku kasih. Nah, sampai di sini kita blend lagi. Aku biasanya start ngeblend yang di bawah dulu sih. Kalau ini ditarik ke bawah. Kenapa aku bikin di sini? Ini tuh untuk bikin efek tirus ya di wajah kita. Nah, kalau udah baru yang di arah sini. Yang di sini juga sama, di dap-dap, tapi sambil agak tarik ke atas, pelan-pelan. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini. Ini agak serem sih. Tapi ya, trust the process. Nah, untuk step berikutnya kita bisa cari bedak tabur yang warnanya itu lebih gelap daripada warna kulit wajah kita. Jadi jangan sama kayak kulit wajah. Biasanya aku selalu nyari yang warnanya agak lebih gelap sedikit. Hari ini aku pakai face powder dari BLP, ini yang shades-nya Sand Beige. Nah, ini langsung aku sistemnya bake di seluruh wajah. Aku sengaja pakainya tuh warna yang memang lebih gelap dari warna kulit wajah aku, supaya dia itu jadi kayak lebih netral gitu ya. Karena kalau warnanya sama dengan warna kulit aku, biasanya si warnanya tuh jatuhnya tetap akan jadi lebih terang. Ini aku tap-tap aja. Tuh, seperti kalian lihat, begitu dipakein bedak yang warnanya lebih gelap daripada warna kulit aku, dia itu warnanya jadi 100% netral. Kalau dulu biasanya aku tuh simple, tinggal kasih bedak yang warnanya lebih gelap aja dari warna kulit aku, udah aku ngerasa masalah selesai. Tapi ternyata wajah aku tuh jadi nggak ada dimensinya. Tapi kalau aku kasih kontur dulu gitu ya, di si jidatnya itu jadi kayak ada gradasi, termasuk di pipinya juga. Oke, nah ini kalau udah hasilnya kayak gini kan, terus kita bisa pakein compact powder. Kalau kalian lihat ini kok kayak menor tebal, tenang ya, prosesnya belum selesai. Oh, nah kalau si compact powdernya baru aku pakai ini yang warnanya sesuai dengan warna kulit wajah aku. Nah, kalian bisa bandingin, tadi muka aku warnanya putih dan waktu di shading itu kan warnanya aneh. Nah, sekarang itu warnanya udah mulai natural kan, udah mulai kelihatan oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal semprot sama setting spray supaya si complexionnya bener-bener nempel di wajah kita dan terlihat natural. Untuk setting spraynya aku pakai dari Lux Creme, ini udah mau habis karena emang sering banget aku pakai. Biasanya sih aku pakai emang banyak-banyak biar si complexionnya benar-benar nempel di wajah. Oke, nah kalau udah berikutnya, ini tadi udah tuh segini tuh udah jadi natural dan udah nempel banget si complexionnya, aman. Ini kena badai, kena keringet juga dia akan aman. Nah, step berikutnya aku akan nge-shade wajah aku. Aku pakai palette dari Loreka. Ini tuh warnanya pas banget sih di kulit wajah aku. Nah, yang paling pertama akan aku shades itu bagian pipi. Di sini ngikutin kontur yang tadi. Tuh. Kemarin tuh waktu aku bikin battle yang cushion terlalu terang itu banyak banget yang itu gimana kok make upnya langsung jadi berubah. Nah, biasanya aku melakukan ini. Terus di jidat yang tadi juga sama, tapi jangan terlalu tengah ya, lebih ke arah si rambutnya. Lalu tidak lupa di bagian dagu juga. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa aduh ini bagian yang di shading warnanya kayak terlalu kasar, kurang soft, kalian bisa rapihin pakai brush yang tadi kalian pakai untuk powder. Kalau udah gini kalian gesek-gesek pakai brush juga nggak apa-apa karena si complexionnya tuh udah beneran ngeset gitu ya dan sudah aman. Tuh, kalau misalnya kalian perhatiin yang tadi aku kasih kontur di sini tuh bikin efek si matanya agak naik sedikit, pipinya juga, dan ini tuh udah kayak
warnanya mendekati netral. Berikutnya aku mau pakai blush on, dan si blush onnya masih pakai palet dari Loreka ini. Nah, kalau blush on aku pakai di ujung-ujung sini aja. Nah, aku paling suka nambahin blush on karena si blush on ini tuh membuat wajah bener-bener langsung jadi berubah gitu loh, yang asalnya cuman kayak warna shading doang, tapi ini tuh jadi kayak lebih berwarna. Nah, sampai sini belum selesai. Kita lanjutin ngerapihin shading hidung. Biasanya sih aku kasih tambahan dikit aja. Kalau hidung ini tuh selera banget ya. Jadi bikin hidung kalian sesuai selera kalian. Nah, sebenarnya udah kayak gini aja. Tuh, kalian bisa lihat kan bedanya, si kulit wajah aku itu jadi ada dimensinya, terus kulit wajah aku tuh jadi nggak terlalu putih dan kelihatannya oke-oke aja. Ini aku akan beresin alis dan eye makeup, terus bibir juga, supaya kalian bisa lihat betapa makeup itu nggak bisa setengah-setengah. Jadi harus diberesin semua, baru kalian akan lihat perbedaannya. Tapi sampai sini aku udah suka sih, karena warna wajah aku udah nggak putih rata lagi, tapi sudah berwarna, dan ini tuh udah kelihatan dimensinya udah oke ya. Jadi gimana menurut kalian hasil make upnya? Bener kan yang aku bilang, walaupun pakai foundation yang warnanya terlalu terang, hasil make up kita tetap bisa bagus, tetap bisa kelihatan flawless, dan tetap kelihatan nggak menor atau nggak aneh. Tips ini tuh adalah tips yang paling sering aku pakai sekarang-sekarang ini. Jadi kalau nemu produk complexion yang terlalu putih, aku udah pasti pakai teknik ini. Tapi inget ya, kalau misalnya kalian mau berhasil pakai teknik ini, jangan cuma nyobain sekali, tapi harus dilatih berkali-kali sampai kalian tahu daerah wajah mana gitu yang perlu dikontur, daerah wajah mana yang blush on-nya bagusan agak naik di sini atau di depan, karena itu bentuk muka beda-beda. Nah, selama ini sih aku cukup puas dengan hasil yang sering aku bikin kayak gini. Menurut kalian gimana hasil make upnya? Kalian tulis di kolom komentar. Nah, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!